Hai, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan bahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan sering ditanyakan oleh netizen, keluarga, teman pada pasangan yang baru menikah. Kira-kira apa aja sih pertanyaannya? Semua ceritanya aku rangkum dalam Cerita Bunda. Pada pasangan yang baru menikah, seringkali ditanya, mau honeymoon kemana nih? Jalan-jalannya kemana aja? Kayak gitu. Padahal kan secara pribadi itu adalah urusan mereka masing-masing dan nggak perlu tahu juga. Tapi banyak netizen-netizen yang kepo dan seringkali membandingkan si A udah kesana loh jalan-jalannya, honeymoonnya kesini loh, si B kesini, si C kesini, kayak gitu. Seringkali itu membuat pasangan suami istri yang baru menjadi stres, terutama pada si wanitanya, karena wanita itu kan emosinya tinggi ya, masih labil, dan terkadang juga wanita akhirnya curhat sama suaminya, si A jalan-jalannya ke sana, si B jalan-jalannya ke sini gitu. Aku juga pengen deh kayak gitu. Kadang-kadang muncul perasaan seperti itu yang akhirnya membuat pasangan suami istri tersebut tidak harmonis. Menurut pengalaman aku sendiri, aku juga sempat nih terpengaruh sama postingan-postingan netizen di media sosial yang memang mereka posting setelah menikah, mereka honeymoonnya ke luar negeri, kesana kesini, dan akhirnya aku pun pengen seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan oleh netizen adalah, setelah nikah mau tinggal di mana? Nah, ini dia nih pertanyaan yang kadang-kadang sepele sih sebetulnya, tapi nyakitin. Karena beberapa pasangan suami istri yang baru nikah, ada yang sudah punya rumah, ada juga yang mereka kontrak, dan ada juga mereka yang memang tinggalnya di rumah orang tua mereka. Aku sendiri memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua, karena memang aku saat ini sedang memperbaiki kondisi keuangan aku dan suami aku. Tentunya aku nggak akan selamanya tinggal di rumah orang tua. Tentunya kami akan pindah nantinya dan ingin mempunyai rumah sendiri. Pasangan yang baru nikah juga seringkali dibanding-bandingkan dengan orang lain. Seperti, kok mereka udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, kayak gitu. Sedangkan pasangan yang baru nikah ini belum punya apa-apa. Kenapa kok bisa kayak gitu? Hello, anak muda zaman sekarang itu sumber pendapatannya dari mana dulu? Ada pasangan suami istri yang memang orang tuanya itu adalah orang kaya, sehingga diberi fasilitas mobil, fasilitas rumah, bisa jadi seperti itu. Sedangkan ada juga pasangan lainnya yang memang harus berjuang sendiri, apa-apa berjuang sendiri, untuk modal nikah saja berjuang sendiri, apalagi untuk beli rumah dan mobil. Dan bisa jadi pasangan yang baru menikah juga punya mobil dan punya rumah, itu bisa jadi mereka memang kredit, dicicil seperti itu. Tapi untuk pasangan yang sudah menikah tapi belum punya mobil, belum punya rumah, bisa jadi mereka tidak mau kredit, tidak mau mencicil, tapi bisa jadi juga mereka ingin nabung dulu, dikumpulkan dulu semua uangnya, lalu mereka belilah rumah, belilah motor, belilah mobil, seperti itu. Aku sendiri memang tipe orang yang gak suka nyicil-nyicil. Tapi aku juga lihat-lihat dulu nih, misal kalau untuk mobil. Kalau untuk mobil kan harganya itu makin lama makin turun. Jadi aku putuskan untuk beli cash. Sedangkan kalau untuk rumah itu makin lama harganya makin naik. Sehingga kalaupun aku nyicil itu gak masalah. Dan yang satu ini adalah pertanyaan yang sering muncul dan paling ngena di hati. Yaitu, udah punya anak belum? Kapan punya anak? Mau punya anak berapa? Yang lain udah pada punya anak loh, udah ada yang punya anak 1, 2, 3, kayak gitu. Sedangkan kita belum punya anak. Sebetulnya itu hal yang ditanyakan sepele sih sama netizen. Cuman untuk mengisi pembicaraan aja, tapi begitu ngena di hati kita, iya nggak sih? Nah, aku pun mengalami hal yang sama.
ditanya kapan hamil, kok belum hamil-hamil sih, kok lama banget sih nggak hamil-hamil, kayak gitu. Dan itu memang, aduh, netizen jahat banget ya kayaknya. Tapi tenang aja, aku nggak bakalan bahas seputar kehamilan aku di sini. Aku akan bahas di video selanjutnya. Di sini aku cuma mau kasih tips sama teman-teman semua mengenai masalah pasangan suami istri yang baru, agar terhindar dari hal-hal yang membuat kita bisa bikin baper. Salah satunya, teman-teman harus bisa menjaga kekompakan sama pasangan. Teman-teman juga harus bisa mengubah mindset teman-teman kalau kita tuh baik-baik aja loh, kita tuh nggak kenapa-napa loh gitu. Memang rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau. Karena sehijau-hijaunya rumput tetangga, pasti di dalamnya itu ada serangganya. Nah, ini nih yang paling penting. Teman-teman harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, teman-teman akan terbebas dari stres. Teman-teman bisa bersyukur dimulai dari yang hal terkecil. Bersyukur dari kesehatan, dari mulai dapetin pasangan hidup. Karena banyak loh teman-teman sekarang ini orang-orang yang mohon maaf umurnya udah 40, 50 tapi belum mendapat pasangan hidup. Jadi mindset itu memang penting banget untuk pasangan yang baru menikah. Karena kalaupun kita menghiraukan pertanyaan-pertanyaan itu, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Misalkan dari netizen sendiri ditanyakan, kapan punya anak? Nah, setelah punya anak ditanya lagi, kapan punya anak lagi? Ada juga netizen yang nanya-nanya bahkan dari awal, dari sebelum nikah, dari yang tadi aku sebutin. Kapan mau honeymoon kemana nih? Kapan nih punya rumah? Kayak gitu. Setelah kita menghiraukan itu, ditanya lagi, kapan punya mobil? Setelah kita punya mobil, mobilnya merek apa? Setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkelanjutan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan oleh netizen itu tidak perlu kita hiraukan. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan ada habisnya. Nah, kadang-kadang tuh itu bikin kita stres. Jadi ya teman-teman lebih baik gak usah menghiraukan itu. Karena kehidupan kita adalah kehidupan kita. Kita yang menentukan. So, be happy. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul saat kapan sih? Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul saat kita saling sapa, lalu saat di DM, saat di WhatsApp, lalu kemudian bertemu dengan kerabat kita, kerabat jauh, dalam acara arisan, dalam acara temu kangen, kemudian ada pertemuan-pertemuan tertentu seperti nikahan dan lain-lain. Dan pertanyaan ini juga sering muncul saat kita posting di Instagram, lalu kemudian ada yang komentar, ada yang DM, lalu kemudian ada juga yang WhatsApp ke kita, nanyain kabar, terus tiba-tiba ditanyain, udah punya anak belum, dan lain-lain. Kan itu sakit.